selamat pagi. Apa kabar? Losa berharap semua adik-adik tetap dalam keadaan baik dan sehat. Kita tetap sekolah minggu lagi hari ini. Kita akan bersemangat kembali. Pahlawan-pahlawan Kristus siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semua adik-adik kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Aku Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang rakyat. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak duk dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak duk dengan imanku. Oke, semua masih tetap berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian penyembahan sejuk segar. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, udara yang bagus, hari yang baru, dan semangat yang baru. Kita memuji Tuhan sejuk segar.
Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami mau beribadah, Tuhan pimpin agar kami sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali menyanyikan satu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik tidak boleh malas, tapi kita tetap semangat. Ayo, tangan untuk apa? Kerja buat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, silahkan duduk. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetap duduk yang rapi. Lause Ana akan memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita menaikkan satu pujian. Jangan pernah menyerah ya adik-adik, tetap semangat. Pujian ini boleh memberkati kita. Tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah memuji-muji Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami agar kami dapat memahami firman Tuhan
pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tanggal 17 Agustus kemarin negara kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Nah, siapa yang tahu pemimpin pertama bangsa kita? Ya, Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama negara kita. Kalau saat ini siapa ya presiden kita ya? Iya, betul, Bapak Joko Widodo. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia berjuang melawan para penjajah sehingga bangsa kita akhirnya bisa merdeka. Nah, Derek tahu tidak, sebelum bangsa kita merdeka, dahulu kala negara kita ini terdiri dari kerajaan Hindu, Buddha, Islam. Banyak sekali kerajaan yang ada di negara kita ini. Siapa yang tahu pemimpin kerajaan? Kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Nah, hari ini kita mau dengarkan cerita tentang kerajaan Israel. Kerajaan Israel, raja pertamanya bernama Raja Saul, kemudian yang kedua Raja Daud, dan yang ketiga Raja Salomo. Setelah pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Kerajaan utara yang kita sebut kerajaan Israel, ibu kotanya di Samaria, dan kerajaan selatan yang kita sebut kerajaan Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Nah, hari ini kita mau dengarkan cerita Raja Yehuda. Salah satu Raja Yehuda yang terkenal yaitu Raja Hizkia. Mari kita mengenal Raja Hizkia. Hizkia artinya Yahweh adalah kekuatanku atau Tuhan adalah kekuatanku. Nama ibunya adalah Abi, anak Zakaria. Ia mempunyai karakter yang berbeda dengan ayahnya. Dia takut akan Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ia berusia 25 tahun ketika menjadi raja, dan dia memerintah selama 29 tahun. Nabi yang pada saat itu adalah Nabi Yesaya. Pada suatu hari, Yerusalem dikepung oleh musuh mereka, yaitu Raja Asyur yang bernama Sanherib. Bagaimana dengan rakyat Yehuda? Waktu itu rakyat Yehuda sudah sangat ketakutan. Bagaimana kalau mereka dijajah oleh Raja Asyur? Bagaimana mereka nanti dianiaya, ditindas? Nah, saat itu Raja Asyur yang sangat sombong mengatakan bahwa kerajaan Yehuda akan jatuh ke tangan Raja Asyur. Namun Raja Hizkia yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, percaya kalau Tuhan akan menolong. Sehingga Raja Hizkia berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Nabi Yesaya datang, memberitahukan kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan akan menolong Raja Hizkia. Dan pada malam itu, malaikat Tuhan datang. Sebanyak 185.000 prajurit Raja Asyur mati. Dan pada pagi harinya Raja Asyur kaget. Karena prajuritnya, pasukannya sudah mati. Pada waktu itu Raja Asyur melarikan diri ke rumah Allahnya Raja Asyur. Di sana ada anak Raja Asyur. Anak Raja Asyur membunuh Raja Asyur ini. Nah, adik-adik, dari cerita ini
kita tahu kalau Tuhan akan menolong setiap kita, yaitu setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya taat kepada Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan. Nah, adik-adik kalau memiliki permasalahan, jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa meminta pertolongan kepada Tuhan. Waktu sakit, waktu dalam kesulitan belajar, adik-adik dapat berdoa, memohon, dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami juga belajar untuk selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah. Adik-adik, firman Tuhan sudah disampaikan untuk kita semua. Lalu saya percaya kita semua memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang baru aja kita dengar. Ayo kita sama-sama semangat melakukan firman Tuhan, entah itu di rumah atau di mana saja kita berada. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.